Kevin Dix bakar besi menutup musimnya di klubnya Copenhagen dengan sangat manis. Dan ini jadi musim terakhir Kevin Dix bersama Copenhagen, karena musim depan dia pindah ke Liga Jerman. Dan di partai final Piala Denmark lawan Silkeborg, ini Copenhagen menang 3-0 dan Kevin Dix turun sebagai starting lineup menjadi LCB, left center back. Ini menarik banget nih Kevin Dix nih, kiprahnya bersama Copenhagen. Lagi di pertandingan semalam tuh di final Piala Denmark ya kan, Kevin Dix main kurang lebih 70 menitan dan tampil sangat luar biasa banget, mengawal lini pertahanan dari Copenhagen sehingga Copenhagen clean sheet di partai final tadi. Dan mantapnya lagi Kevin Dix dalam 5 hari dapat 2 gelar guys. Yang pertama Liga Denmark, yang kedua Piala Denmark. Ini bisa dibilang di tahun ini Kevin Dix menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang bergelimang gelar. Berikutnya ada Beckham Putra dong dari Persib Bandung tentunya. Kalau kita lihat ya kiprah Kevin Dix bersama klubnya di mana tuh? Ya sebelum kita ke sana, kalau kita lihat statistik pertandingan Copenhagen sama Silkeborg kemarin, ini kalau kita lihat Jabar mainnya ya, ini Copenhagen sering banget main direct ball nih, umpan dari lini pertahanan langsung ke depan, dan itu cukup efektif menurut gue ya. Dan beberapa kali Kevin Dix umpannya tuh menjauhnya dari lini pertahanan sendiri langsung ke lini pertahanan lawan, itu akurasinya cukup lumayan loh, di atas 60%, di atas 70% kurang lebih kalau menurut gue ya. Dan ditambah lagi juga kemarin sebenarnya pertandingan itu cukup berimbang ya. Total shoot 11-11, yang on target emang si Copenhagen 5, Silkeborg ini cuma 2, ball position unggul tipis 59 berbanding 41%. Dan Kevin Dix di pertandingan semalam ini mendapatkan rating lumayan, 4,5 loh ratingnya loh. Ratingnya diberikan sama pengguna apa tuh? Pengguna Google ya kan. Ini artinya apa? Kevin Dix main oke sepanjang laga sebelum ditarik di babak kedua. Dan kalau kita lihat lagi nih ya, statistik apa namanya tuh, Kevin Dix bersama klubnya Copenhagen, dia tuh bergabung sama Copenhagen kalau salah tahun 2021 ya. Ya 2021, dan Kevin Dix sejak tahun 2021 main di Copenhagen, dan apa namanya tuh, di tiap musimnya dia nggak pernah absen bikin gol. Nggak pernah absen bikin gol. Catat posisinya adalah center back, bisa di RB juga, bisa di LB juga. Dan setiap musim, dia tahu musim 2021, 2022, 22, 23, 23, 24, terakhir 24, 25, ini Kevin Dix selalu bikin gol di tiap musimnya. Ini artinya apa? Kevin Dix punya apa ya? Punya naluri gol yang cukup tinggi sebagai seorang back loh, sebagai seorang center back atau sebagai RB atau sebagai LB. Ini menarik banget nih karakter Kevin Dix ya. Karena apa ya? Kevin Dix punya kelebihan untuk eksekusi bola-bola mati, apalagi bola-bola penalti itu kan. Kevin Dix sangat dingin tuh eksekusi penaltinya. Kalau kita lihat nih ya, di musim perdana bersama Copenhagen di Liga Super Denmark ya, dia main 26 pertandingan. Dan Kevin Dix itu bikin 3 gol. Di musim berikutnya main sebanyak 24 pertandingan, itu Kevin Dix bikin golnya berapa tuh? Bikin golnya 2021-22 bikin golnya 2. Musim berikutnya main 24 pertandingan bikin 1 gol. Musim berikutnya main 32 pertandingan bikin 4 gol, dan musim sekarang main 24 kali dan bikin 5 gol. Ini artinya apa? Kevin Dix 4 musim bersama Copenhagen, produktivitas golnya naik nih dari 2 gol, 1 gol, kemudian 4 gol, terakhir 5 gol musim ini, musim terakhirnya bersama Copenhagen. Ini menarik banget ya kalau kita lihat kiprah Kevin Dix ya. Nah, kalau kita tarik lagi nih performa Kevin Dix bersama klubnya Copenhagen selama 4 musim dan menjadi musim terakhirnya, ini tentunya menjadi suatu apa ya, keuntungan bagi timnas Indonesia. Karena apa ya, bayangin aja kalau kita melihat match menjelang nanti lawan China ya tanggal 5 Juni dan beberapa hari berikutnya lawan Jepang, ini bisa bilang kadang Kevin Dix sangat ditunggu-tunggu. Iya sih, Kevin Dix sempat diganggu cedera tuh berapa bulan yang lalu, tapi untungnya bisa pulih dan udah oke nih performanya nih pasca cedera ya kan. Dalam China nanti keadaan Kevin Dix sangat dinantikan. Karena apa? Dia tadi statistiknya nggak bohong dong, bersama klubnya dia tampil produktif sebagai seorang center back ya, bikin 2, 1, 4, 5 gol setiap musim, selalu bikin gol. Dan emang bayangkan titik putih, dan ini sangat dibutuhkan sama timnas Indonesia. Timnas Indonesia butuh eksekutor penalti yang sangat dingin. Biarpun sempat gagal eksekusi penalti ya pas lawan Australia Kevin Dix, tapi ya itu emang nggak beruntung aja. Nah, kalau kita lihat nih Kevin Dix di timnas Indonesia
Nggak lebih cenderung taruh di posisi RB ya, right back, ataupun di sebagai apa namanya tuh, sebagai sayap ya, back sayap. Kalau kita main dengan 3-5-2 berarti dia sebagai wingback. Kalau main dengan pola 4 back sejajar dia sebagai fullback. Nah, dia mau ditaruh wingback ataupun sebagai fullback ini sama-sama luar biasa banget, dan akurasi operannya luar biasa banget, dan juga dia suka inverted nih, menjadi fullback inverted, bisa acap kali sering isi di daerah pertahanan lawan. Dia suka muncul dari lini kedua ataupun mengisi sisi kosong di sepertiga pertahanan lawan nih, dan umpan crossingnya ini sering banget memanjakan para pemain timnas Indonesia, khususnya di lini serang. Dan nanti lawan China ini mesti dimanfaatin banget kehadiran Kevin Dix, karena di match-match sebelumnya berapa kali umpan-umpan crossing yang sangat matang belum bisa dimanfaatin sama para pemain timnas Indonesia lainnya, khususnya lini serang, untuk dikonversi menjadi gol. Menurut gue sayang banget ya, lawan Cina sama Jepang lagi, jangan sampai kelewat tuh satupun peluang manis, entah itu dari Kevin Dix atau mau main lainnya. Nanti sebisa mungkin kalau dapat umpan manis matang depan jauh, udah sikat eksekusi jadi gol. Ini artinya apa? Harus chemistry, harus benar dibangun banget ya lawan Cina nih. Kita udah TC berhari-hari di Bali, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal yang positif bagi nanti performa timnas Indonesia lawan Cina nanti, tentunya untuk meraih 3 poin. Lawan Jepang juga gitu tuh, targetnya udah nggak usah muluk-muluk, 3 poin, 6 poin targetnya. Dan Kevin Dix gue yakin banget nih bakal menyala banget performa nanti nih pas lawan Cina sama lawan Jepang. Biarpun mungkin nanti bergabung baru awal Juni ya, kita lihat aja nanti pas dia bergabung, apa dia main di starting line up, pas main di GBK, atau dia main mulai dari bangku cadangan. Tapi overall kalau kita lihat ya, untuk Kevin Dix performanya luar biasa banget menurut gue ya. Dia sebagai salah satu emang pemain yang sangat dibutuhkan sama timnas Indonesia, pengalamannya, gelarnya, mental bertandingnya, gaya bermainnya, dan visi permainannya sangat-sangat dibutuhkan sama timnas Indonesia di bawah coach Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat. Nah, menurut kalian gimana? Menurut netizen nih, punya pendapat lain tentang Kevin Dix? Kalau gue sih ya sangat optimis nih Indonesia. Kalau nanti Kevin Dix ada di atas lapangan, optimis bisa meraih 3 poin lawan Cina. Dan lawan Jepang ya kita usahakan 3 poin juga, tetap optimis. Lawan Cina kita optimis menang tipis, lawan Jepang kita optimis juga menang tipis. Dan yang terpenting mah, dukung terus dah perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tinggal berapa langkah lagi nih kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, itu lolos otomatis atau kita masuk dari ronde keempat. Apapun itu yang penting masuk Piala Dunia 2026 dah ya kan. Oke. Thank you banget yang udah nonton channel YouTube gue Irwan Chan melalui konten gue Pundit Abangan. Dan bosan-bosan ya untuk nonton konten gue, dan thank you banget atas support kalian sehingga channel YouTube gue terus berkembang. Saatnya gue pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.